Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, berbagi tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada sound system hajatan. Kita sudah rangkumkan ada 6 permasalahan yang biasa muncul di sound hajatan. Semoga masalah-masalah ini bisa dijadikan perhatian kepada teman-temanku semua yang sudah mempunyai sound system hajatan atau yang baru mau merintis nyicil membuat sound hajatan. Pertama adalah sumber arus tidak memadai. Masalah teknik pada audio dan sound system, khususnya untuk sound system hajatan atau sound system lapangan, harus bisa diminimalisir dengan baik. Jangan sampai kesalahan-kesalahan tersebut membuat apa yang sudah direncanakan menjadi gagal dan menjadi tidak berarti. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sumber arus listrik dari sound system tersebut, di mana sumber arus disesuaikan dengan watt yang ada. Misalkan sound system kita berdaya 10.000 watt, maka yang kita butuhkan kurang lebih adalah 15.000 watt. Jika kita menggunakan PLN, kita harus menyediakan daya 15.000 watt supaya nanti tidak ada kekurangan dalam hal daya listriknya. Jadi tidak trip, tidak turun, atau tidak ada masalah pada saat live acara dimulai. Jika kita menggunakan diesel, genset, ataupun odong-odong, kita harus menyediakan lebih dari beban yang kita punya. Paling tidak kita harus punya spare 30%. Usahakan kalau kita mempunyai sound system rental, jangan menggunakan genset yang bensin. Genset bensin biasanya naik turunnya terlalu signifikan, jadi bisa merusak komponen, bisa merusak equipment, bisa merusak alat-alat sound system kita. Usahakan menggunakan genset yang menggunakan solar atau odong-odong yang sudah menggunakan sistem AVR. Jadi yang kita harus perhatikan adalah sumber arus yang memadai. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, jika arusnya harus memadai, kabel harus kita sesuaikan. Jadi kabel yang tidak sesuai itu mengakibatkan sound system kita kurang maksimal. Masalahnya ada 6. Satu adalah sumber arus tidak memadai. Yang kedua masalah pengkabelan. Jadi kita harus benar-benar menggunakan kabel yang sesuai dengan beban. Jangan sampai kabel terlalu kecil nanti panas dan tidak mampu menahan beban yang ada. Banyak yang menganggap enteng masalah kabel ini sehingga mengakibatkan audio yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kabel listrik, kabel speaker, kabel input dan output, dan masih banyak lagi pengkabelan yang lain. Pastikan kita harus menyiapkan kabel yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kabel speaker terutama juga jangan terlalu kecil, minimal 2,5 mili. Panjang kabel diusahakan jangan terlalu panjang, paling panjang di 15 meter atau di 20 meter saja. Jika kabel terlalu panjang, solusinya power kita dekatkan dengan speaker. Masalah yang ketiga adalah suara sound system yang kecil. Suara yang kecil akan menyebabkan audien tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Oleh sebab itu, kita harus mengatasi hal itu paling utama. Kita harus memasang speaker di beberapa titik yang dekat dengan audien, supaya audien itu bisa mendengarkan sound system kita dengan jelas. Selanjutnya yang keempat adalah power amplifier yang tidak sesuai. Hal ini akan menyebabkan speaker tidak bisa mengeluarkan audio sebagaimana mestinya. Agar kita bisa mendapatkan suara yang bening, clarity-nya dapat, yang paling utama kita harus menyiapkan power amplifier yang besar. Besarnya power amplifier itu harus lebih besar dari watt speakernya. Semakin besar power yang kita siapkan, clarity-nya pasti akan dapat.
Daun speakernya anteng, suaranya bisa kuat, horeg jika power amplifiernya besar. Yang kelima adalah desain box yang tidak sesuai. Pilihlah box speaker sesuai dengan karakter speakernya. Box speaker dengan model apapun juga, apabila ukurannya sesuai dengan ukuran speakernya, maka akan menghasilkan suara yang bagus. Untuk box speaker lapangan, kita harus bisa mendesain ruang resonansinya kecil, ruang corongnya besar. Masalah yang terakhir yang muncul biasanya adalah penempatan. Penempatan yang salah akan membuat suara yang dikeluarkan menjadi tidak enak. Ada beberapa trik untuk mengatasi masalah penempatan. Hadapkan speaker kita sesuai dengan arah angin. Jadi kalau anginnya itu ke utara, usahakan speaker kita pasang menghadap ke utara. Yang kedua, kita jangan meletakkan speaker kita secara berhadapan-hadapan. Sedikit kita senongkan ke kanan atau sedikit kita senongkan ke kiri supaya tidak bertabrakan. Karena kalau speakernya kita bikin tabrakan, nanti polaritasnya akan berubah. Polaritas kalau berubah, suaranya jadi ampang. Jadi kita harus membalik output speakernya supaya polaritasnya ketemu, dan itu akan sulit kalau dilakukan di lapangan karena agak lama untuk setting polaritasnya. Demikianlah beberapa masalah pada sound system hajatan ataupun sound system lapangan yang harus kita ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.